Halo kawan, sampai jumpa lagi dengan channel saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang masih setia untuk subscribe dan memberikan like atau komentar terhadap channel ini. Pertama-tama saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas part pada motor yang sangat penting, terutama bagi mereka-mereka yang suka racing atau touring ya kawan. Nah, di sini sudah saya sediakan berbagai macam jenis pompa oli, dari yang standar sampai yang jenis racing ya kawan ya. Pertama ini akan saya jelaskan dulu cara kerja dari pompa oli yang model semacam ini ya kawan. Jadi anggap aja lah ini kita tidak tahu mana hisapan mana semburan ya kawan ya, mana hisap mana tiup ya, mana hisap mana dorong kita tidak tahu, tapi cara kerjanya kurang lebih begini ya kawan ya. Jadi di dalam sini ada lubang ya, istilahnya ada coakan dan juga ada sekat ya kawan ya. Jadi sekat ini yang sangat penting sekali dalam pengaruh ke tekanan olinya kawan. Ini yang standar ya, punyanya Satria FU. Ini termasuk mobil juga semacam ini ya kawan, untuk cara kerjanya ya. Jadi ini akan saya ilustrasikan aja di sini. Kawan-kawan perhatikan baik-baik ya. Jadi ini semula ini kan tertutup ya kawan. Ini bukan bawa, ini seharusnya rata ya kawan, karena saya ini tidak ada kebetulan untuk rotornya. Saya pakai yang ukurannya sama, ini punyanya Smash. Harusnya ini rata, jadi rata tertutup begitu ya. Nah, ketika posisi ini kalian perhatikan di sini, celah di sini ya. Celah di sini ini adalah celah yang untuk menghisap oli. Ini akan membesar sehingga dia bisa menghisap oli ya. Kemudian dia akan masuk ke sekat itu ya, masuk ke sekat. Terus di sekat ini oli itu akan sepenuhnya terkurung ya, terkurung di sini. Jadi olinya akan tertahan di sini. Karena sekatnya ini buntu di dalam, kanan kiri juga buntu oleh rotornya ya. Terus akibatnya terus nanti olinya terus dipompakan menuju ke keluaran ya kawan ya. Jadi pas kalau dilihat betul itu pasti ininya itu lingkarannya itu tidak ya. Jadi apa ini, porosnya itu sedikit mengutup ya kawan ya. Jadi tidak pas di tengah. Itu supaya ini bisa pengaruh ke pelebaran celahnya ini ya. Jadi begini ya kawan ya. Ini anggap aja di sini hisapannya ya. Nah, ini akan membesar sehingga dia bisa menghisap. Terus hasil hisapannya dikurung di sini. Habis dikurung terus dipompakan. Begitu ya kawan ya. Begitu seterusnya. Jadi yang baik itu harus ketika posisi ini itu dia harus terkurung sempurna. Supaya tekanan olinya juga bisa maksimal ya kawan. Jadi jangan sampai ketika di sini ini longgar kawan ya. Ini untuk Satria FU. Nah, ini untuk sejenis Smash ya kawan ya. Ini kebetulan kemarin sudah saya modif di dalamnya ini sehingga saya dalamkan rotornya pakai rotor Satria FU. Ini pun sama ya kawan ya, di dalamnya juga ada sekat di sini. Nah, ini ya ada sekatnya di situ. Ini sekat. Jadi ini pun caranya juga sama ya. Anggap aja lah di sini adalah hisapan ya. Di sini adalah pendorong. Ini hisap, ini dorong. Ada juga dorongan yang menuju ke sini ya. Jadi caranya begini ya kawan ya. Jadi ini celahnya akan membesar sehingga bisa menghisap oli. Terus olinya terkurung. Terus olinya dipompa sehingga tidak ada kebocoran ketika proses ini ya. Jadi tekanan olinya itu akan stabil. Oli yang sudah terdorong dia tidak bisa balik lagi ya. Harus seperti itu ya. Ini masih baik. Terus kita ke gigi rotor yang lebih rapat ya. Ini punyanya C series. Sama saja ya kawan, di sini ada sekat, di sini ada celah. Jadi ini celahnya akan memperbesar ya sehingga bisa menghisap oli. Terus di sini nanti oli juga harus terkurung ya. Di sini oli juga harus terkurung.
begini ya kawan ya. Atau saya misalkan pakai yang ini ya kawan, supaya kawan-kawan juga lebih mudah untuk kawan-kawan perhatikan ya, celahnya di dalam itu ya kawan ya. Jadi prosesnya itu ya begini ya. Habis celahnya membesar, terus olinya terkurung rapat, terus tertekan keluar begitu, sehingga tekanan di dalamnya itu bisa stabil. Oli yang sudah terlanjur dihisap itu tidak bisa kembali turun ya. Cuma saya di sini menemukan keraguan ya pada part-part racing. Saya tidak menjelaskan merek ya, karena saya juga tidak ada kaitannya dengan merek-merek ini. Yang pertama adalah merek ini dulu ya kawan ya. Kemarin saya beli yang model semacam ini. Jadi untuk gigi pompa olinya sama dengan yang standar, ukurannya sama untuk rotornya. Cuma dia giginya itu langsung terhubung ke kruk as, dan ukuran gearnya lebih kecil. Jadi untuk rasio putarannya akan lebih tinggi ya kawan ya. Nah, cuma kemarin masalahnya di sini kawan ya. Coba kawan-kawan amati ya di sini ya. Ini penahan asnya itu hanya sebesar ini kawan. Jadi sementara dia terhubung langsung ke gear. Jadi gear ini akan menerima tekanan ya. Tekanan secara langsung, sehingga dia akan berpotensi untuk bisa goyang-goyang begini ketika berputar. Berpotensi begitu ya, apalagi ininya kecil. Ini pastinya tidak akan awet ya. Tapi dari segi bahannya ini CNC ya, CNC, tapi saya nggak berani masang ya kemarin karena seperti ini ya kawan ya. Coba kawan-kawan lihat ya. Ini harus dipasang dulu untuk ininya supaya kita bisa tahu dengan jelas. Maaf kebalik. Ya sarannya ya sebaiknya untuk part-part racing itu dirancang sebaik mungkin ya kawan ya. Jangan cuma harganya aja yang mahal, tapi ya usahakan ya harus lebih berkualitas daripada yang part orisinilnya. Lebih amannya sih pakai orisinilan ya kawan ya, karena jelas terbukti awet. Kita beli part ini maunya biar tambah awet, ternyata karena dalam perancangannya itu kurang sedikit lebih teliti lagi, itu malah bisa menyebabkan partnya malah tidak awet. Ya coba kawan-kawan lihat ya, ini celahnya kecil di sini ya, membesar sehingga bisa menghisap oli terhisap dari sini. Nah ukuran membesar ini ya, dia akan terkurung di dalam nanti ya. Nah terkurung di dalam. Nah masalahnya ini adalah durasinya kawan ya. Jadi durasi kelebaran celah paling maksimal itu tidak dicapai ketika ada sekat ini. Jadi sebelum sekat itu maksimal sudah. Nah ketika posisi ini yang maksimal. Tapi yang ini bagus ya, masih tertutup rapat ya dia untuk sekatnya. Olinya masih terperangkap di dalam ya. Cuma pelebarannya tadi ya, ketika saya buka ini itu dia tidak maksimal begini ya kawan ya. Jadi masih posisi begini ketika di dalam sekat itu. Nah harusnya ketika di dalam sekat itu sudah posisi maksimal, sehingga nanti keluarnya juga bisa lebih banyak. Tapi ya pengaruhnya mungkin cuma sedikit ya, karena ini putarannya juga tinggi sekali. Terus yang kedua adalah bagian ini ya kawan ya. Nah kemarin itu sampai sini saja. Nah terus pemompaannya itu tidak maksimal karena di sini masih ada ruangan, sementara ini sudah tertutup oleh sekat di sini, sehingga olinya itu terperangkap di dalam sini ya, sehingga menimbulkan buih kemarin ya.
Terus saya inisiatif, saya bor. Tapi ya karena pakai alat manual sehingga burnya malah melenceng-melenceng begini. Aduh, malah nggak bisa dipakai ya. Nah ternyata setelah saya bor itu bagian ini itu ternyata los ya. Jadi bagian crankcase yang kanan itu begini ya, jadi malah berlubang begitu, malah memunculkan lubang. Jadi ini sangat fresh sekali, untuk lubangnya memang sama pabriknya sudah dirancang sedemikian rupa, hanya sampai sini. Tapi sampai sini itu supaya tidak bocor di sini ya. Ini saya bor sendiri sehingga bocor, tapi kalau aslinya sampai sini saja dia tidak akan bocor. Cuma pemompaannya kurang maksimal ya kawan, karena masih ada tampungan oli di sini ya, masih ada celah rongga yang cukup lebar di sini yang sudah tertutup oleh skat, sehingga olinya tidak bisa keluar secara maksimal. Itu ya mungkin ya. Jadi untuk debit alirannya sendiri harusnya ya, untuk celahnya ini dibuat seperti orinya ya, jadi sempit melebar menuju skat pembatas, terus menyempit lagi, begitu harusnya ya. Tidak dibuat sama rata pakai alat bor begini ya, harusnya dibuat lebih bagus lagi, karena ini adalah alat CNC. Jadi sebaiknya harusnya ini pakai bor yang ukurannya lebih kecil supaya bisa membuat bentuk celah yang seperti orinya harusnya ya. Tuh. Kemudian lagi saya ada keraguan dalam pemasangan part yang ini ya. Saya tidak menjelaskan merek ya, ini pendapat saya murni pribadi. Mohon maaf atas kesalahan dalam cara saya mendeskripsikan atau kesalahan saya dalam memahami ya. Nah kalau yang ini masalahnya begini kawan, saya ambil dulu. Nah kawan coba lihat ya, sekatnya di dalam. Nah, ketika posisi ini kawan, ini memunculkan banyak sekali celah. Tapi bisa ditanggulangi dengan lebarnya ini yang sangat lebar. Ini jauh lebih lebar daripada punyanya FU ya kawan ya. Jadi kalau FU ini FU standar. Nah, ini masih sisa banyak sekali ya kawan ya. Sama gigi pompa oli 5, bintang 5 ya. Masih sisa banyak sekali. Mungkin ini masih bisa dipakai untuk modif FU, tapi juga akan fresh sekali di bagian ini, karena ini nanti akan kegerus sehingga sangat tipis ya. Tapi ya tidak bisa ya kawan ya, tidak bisa. Ini sudah maksimal sekali untuk FU. Nah coba kawan-kawan lihat ya ini ya. Nah coba kawan-kawan lihat ya, ini kalian perhatikan untuk bagian sekat yang di dalamnya itu ya, sekat yang ini ya, dia masih ada rongga yang cukup lebar sekali, tapi mungkin bisa diatasi dengan besarnya rotornya ini ya. Jadi pemompaannya itu hanya bisa ketika sampai sini, jadi volumenya itu hanya seperti bentuk segitiga ini ya kawan, seperti bentuk segitiga ini ya, seperti bentuk segitiga ini ya. Saya tunjukkan pakai ini, ya kawan ya. Jadi ini ya, hanya sampai situ saja untuk pemompaannya. Jadi ini ketika posisi maksimal begini, dia masih memungkinkan banyak sekali celah di dalam ya. Jadi kemungkinan ini oli yang sudah terpompa itu bisa turun lagi kalau pada RPM rendah ya, namanya mungkin juga part racing ya, jadi harus RPM tinggi terus mungkin ya. Tapi kalau dipakai di RPM rendah, ini oli malah akan loss mungkin ya, tapi akan mengisi lagi ketika posisi ini. Di olinya akan ini ya, ini taraf hisap ya, hisap ini menghisap ya. Nah karena ini loss begini, hasil hisapan yang dari bawah itu akan kembali ketika RPM rendah. Tapi kalau segera begini langsung ketahan,
langsung terpompa. Ini pun juga bisa bekerja, tapi pasti ada batas RPM-nya ya. Kalau untuk RPM rendah mungkin dia enggak ya. Saya sendiri belum bongkar untuk yang orinya bagaimana bentuknya. Mungkin itu saja ya kawan untuk review saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian yang memang hobi untuk otak-atik motor ya, untuk modifikasi kecil-kecilan semacam ini. Yang pasti semoga maksudnya niatnya itu untuk menambah durasi dari mesin ya, supaya part-partnya bisa lebih awet begitu maksudnya ya. Terima kasih sekali sudah menonton dan mengikuti video saya. Mohon dukungannya untuk subscribe ya kawan ya. Ya terserah kawan ya, mau nggak subscribe pun juga tidak masalah, ada like atau komen pun juga tidak masalah. Tapi saya akan terima kasih sekali jika kawan-kawan bersedia ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.